Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih bersama Aisari, channel belajar Nahu di pertemuan ke-63. Kita sudah membahas tentang hukum kalimat, bahwa hukum kalimat ada 3, mu'rab, mabni, dan muqaddarah. Kemudian kita sudah membahas i'rab takdiri, maksudnya adalah tidak munculnya perubahan akhir kata pada beberapa jenis kata karena sebab-sebab tertentu, diantaranya ta'adzur, siqal, dan istighol. Kita sudah membahas tentang isim maksur, kita sudah membahas tentang isim manqus. Hari ini kita akan membahas tentang fi'il mudhari mu'tal akhir yang juga mempunyai i'rab takdiri. Siapkan catatan kalian, siapkan semangat kalian. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang fi'il mudhari mu'tal akhir. Apa itu fi'il mudhari mu'tal akhir? Jadi fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang di akhir katanya terdapat huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Sekali lagi, fi'il mudhari mu'tal akhir adalah semua fi'il mudhari yang di akhir katanya terdapat huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Tetapi bukan lantaran perubahan tasrif ya. Huruf ilat di sini yaitu alif, waw, dan ya. Silahkan dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang di akhir katanya terdapat huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Nah, untuk contohnya perhatikan, semua kata-kata berikut adalah contoh dari fi'il mudhari mu'tal akhir, karena semuanya ini diakhiri dengan huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Yang perlu kalian perhatikan, manakah yang di akhir katanya itu huruf alif, mana yang di akhir katanya waw, mana yang di akhir katanya adalah ya. Mari kita bahas untuk pembedaannya. Misalnya yabla. Yabla ini adalah fi'il mudhari mu'tal akhir, tetapi huruf terakhirnya adalah alif meskipun tertulis ya. Kenapa? Karena sebelumnya berbaris fathah. Jadi ini dianggap huruf terakhirnya adalah alif, hanya tertulis seperti ya. Mirip dengan isim maksur ya. Kemudian yatlu, ini sudah jelas fi'il mudhari mu'tal akhir yang huruf terakhirnya waw. Yaftari juga fi'il mudhari mu'tal akhir, huruf terakhirnya adalah ya. Kenapa ya? Karena sebelumnya kasrah. Jika sebelumnya kasrah berarti huruf terakhirnya ini adalah ya. Kalau yang di atas ini tadi huruf terakhirnya alif. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Yakfi, berarti kita juga tahu yakfi ini adalah huruf terakhirnya ya karena sebelumnya kasrah. Yamdu juga fi'il mudhari mu'tal akhir karena karena ada waw ya di akhirnya. Yahki juga contoh fi'il mudhari mu'tal akhir, huruf terakhirnya adalah ya karena sebelumnya kasrah. Yar'a, yar'a ini adalah fi'il mudhari mu'tal akhir yang huruf terakhirnya alif ya meskipun tertulis ya. Kenapa? Karena sebelumnya berbaris fathah. Yad'u, huruf terakhirnya adalah waw. Yaqtadi, huruf terakhirnya adalah ya karena sebelumnya kasrah. Yanqa, huruf terakhirnya adalah alif ya karena sebelumnya fathah. Yagzu, fi'il mudhari mu'tal, huruf terakhirnya adalah waw. Yashtari, huruf terakhirnya adalah ya karena sebelumnya kasrah. Yad'u, huruf terakhirnya adalah waw. Ya'ni, huruf terakhirnya adalah ya karena sebelumnya kasrah. Ya'tu, huruf terakhirnya adalah waw, dan yang terakhir yata'ata adalah alif karena sebelumnya fathah. Jadi kebanyakan untuk fi'il mudhari mu'tal akhir yang huruf terakhirnya adalah alif itu tertulis seperti huruf ya tanpa titik ini ya, kebanyakan di kamus-kamus seperti yang kita lihat. Nah, untuk contoh lain bisa kalian perbanyak untuk membuka kamus bahasa Arab agar bisa mengetahui mana contoh-contoh dari fi'il mudhari mu'tal akhir selain yang kita sajikan ini. Nah, kemudian bagaimana ciri i'rab fi'il mudhari mu'tal akhir? Mari kita perhatikan. Semua fi'il mudhari mu'tal akhir marfu dengan dhammah muqaddarah. Jadi ketika kondisi marfu
semua fi'il mudhari mu'tal akhir ini barisnya adalah muqaddarah atau tidak tampak. Jadi ketika dalam kondisi marfu, ciri i'rabnya dhammah muqaddarah, tertulis seperti kondisi asal kalimatnya, asal katanya ya. Jadi hampir tidak mengalami perubahan, hanya diperkirakan. Jika fi'il mudhari mu'tal akhir huruf terakhirnya adalah alif, maka mansub dengan fathah muqaddarah. Ini juga kondisi ketika mansub, apabila fi'il mudhari mu'tal akhirnya itu adalah alif ya, maka dia juga i'rabnya muqaddarah, diperkirakan saja atau tidak muncul pada tulisan maupun bacaan, hanya diperkirakan. Jadi seperti kata asalnya juga tidak mengalami perubahan, mirip dengan mabni. Jika fi'il mudhari mu'tal akhir huruf terakhirnya waw dan ya, maka mansub dengan fathah. Nah, ini fathah zahir, terlihat pada bacaan dan tulisan ya. Jadi apabila huruf terakhirnya itu adalah waw dan ya, maka dia bisa berbaris fathah. Dan yang terakhir, semua fi'il mudhari mu'tal majzumnya sama, yaitu dengan hasfu ilat atau membuang huruf ilat, membuang alif, waw, dan ya. Silakan kalian hafalkan ini, jangan lupa agar nanti ketika menghadapi kalimat-kalimat yang di dalamnya ada fi'il mudhari mu'tal akhir bisa menentukan ciri i'rabnya. Sangat penting untuk dihafalkan. Nah, bagaimana untuk contoh dalam i'rabnya? Kita perhatikan contoh berikut. Misalnya yabla, tadi ya, yabla ini adalah fi'il mudhari mu'tal, tetapi huruf terakhirnya adalah alif meskipun tertulis ya karena sebelumnya fathah. Maka berdasarkan ciri i'rab yang sudah kita hafalkan tadi, marfunya dengan dhammah muqaddarah. Jadi hampir tidak mengalami perubahan bacaan dan baris ya. Yabla, yabla, yabla. Mansub dengan, karena berakhiran alif maka mansubnya juga dengan fathah muqaddarah ya, yabla. Nah, jadi dua ini tidak mengalami perubahan bacaan. Majzum dengan hasfu ilat, dengan membuang huruf ilat asalnya ada ya-nya, alifnya ada ya, maksudnya alif, lalu dihilangkan meskipun tertulis ini seperti ya. Yabla, yabla. Nah, untuk kondisi marfu dan mansub pada fi'il mudhari mu'tal akhir yang huruf terakhirnya adalah alif ini, asbabnya, muqaddarahnya, asbab dari i'rab takdirinya adalah ta'azzur ya, ta'azzur, mirip dengan isim maksur yang dulu pernah kita bahas. Contoh yang lain, yashtari. Yashtari adalah contoh dari fi'il mudhari mu'tal akhir yang huruf terakhirnya adalah ya. Karena apa? Karena sebelumnya kasrah. Maka marfunya dengan dhammah muqaddarah. Yashtari, yashtari. Ya, jadi tidak ada perubahan yashtari ketika kondisi marfu juga yashtari seperti asal katanya. Adapun sebab daripada i'rab takdirinya, i'rab muqaddarahnya pada fi'il mudhari mu'tal yang diakhiri ya ini adalah siqal ya, berat pada lisannya Arab. Maka cukup dibaca yashtari, tidak perlu kalian baca yashtariyu, karena i'rabnya adalah muqaddarah atau takdiri, kondisi marfunya marfu dengan dhammah muqaddarah. Nah, tetapi ketika kondisi mansub, apabila fi'il mudhari mu'tal yang diakhiri ya, maka fathahnya zahir, boleh berbaris fathah. Jadi kalian membaca kondisi mansubnya yashtariya, yashtariya, karena tidak lagi dalam kondisi siqal, berat, yashtariya. Karena rumus sebelumnya ya, apabila fi'il mudhari mu'tal huruf terakhirnya waw dan ya, maka mansubnya dengan fathah ya, ini fathah zahir, jadi ada perubahan. Kalau kondisi marfunya muqaddarah. Kemudian majzum juga dengan hasfu ilat, membuang huruf ilat asalnya ada ya-nya kemudian dihilangkan, yashtari. Contoh yang ketiga, yad'u juga adalah fi'il mudhari mu'tal akhir huruf terakhirnya waw, marfu dengan dhammah muqaddarah, berarti tidak mengalami perubahan ya. Yad'u seperti asal katanya, yad'u. Ini juga asbab dari i'rab takdirinya adalah siqal ya, siqal. Yad'u.
Ketika kondisi mansub, maka dia seperti sebelumnya, maka fathah ya, mansub dengan fathah, yad'u. Berarti i'rabnya adalah zahir atau tampak karena tidak lagi berat. Kalau yang ini berat pada lisan Arab yad'u, maka dia diperkirakan saja pada waw ini ada semestinya domah, tetapi karena berat, karena sikol, maka itu dihilangkan barisnya. Cukup yad'u, tidak boleh dibaca yad'u. Namun ketika mansub maka boleh berbaris fathah. Kalian membacanya yad'u, fathah zahir. Kondisi majzum maka sama juga, hasfu ilat, membuang huruf ilat, asalnya ada wawnya. Ketika majzum maka yad'u. Nah, bagaimana penerapan dalam kalimat? Kita lihat contoh berikut. Misalnya yatalaqqal walad hadiyah. Anak itu menerima hadiah. Anak itu menerima hadiah. Yatalaqqa artinya menerima, al-walad seorang anak, hadiah hadiah. Jadi ini adalah jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari mu'tal akhir. Jadi dalam benak kita bila jumlah fi'liyah fi'il, fa'il, maf'ul bih, kita hitung dulu jumlah katanya 1, 2, 3. Kemudian jenis katanya kita tentukan, fi'il mudhari mu'tal akhir yang huruf terakhirnya adalah alif karena sebelumnya berbaris fathah, isim mufrad, isim mufrad. Yatalaqqa marfu li tajarrud. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi huruf nasab dan jazam di depannya. Maka ciri i'rabnya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan pada alif ini tetapi tidak muncul karena asbabnya adalah ta'azzur. Jenis katanya adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Al-walad menjadi fa'il, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad. Berarti ini fa'ilnya tampak ya, zahir. Kemudian fi'il, fa'il dan maf'ul bih, ini menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathatain karena isim mufrad. Maka i'rab dari kalimat ini setelah kita strukturkan yaitu yatalaqqal waladu hadiyatan. Anak itu menerima hadiah. Tidak boleh kalian membacanya yatalaqqayu ya, karena alif lazim atau alif yang ada di akhir kata ini tidak menerima sama sekali baris-baris, baik itu dhammah maupun fathah maupun kasrah. Yatalaqqal waladu hadiyatan. Nah, kalau kita sisipkan lan maka perubahan kalimatnya seperti ini ya. Kalau artinya dulu anak itu tidak menerima hadiah. Lan adalah huruf nasab, yatalaqqa hukumnya mansub, ciri i'rabnya juga muqaddarah. Fathah muqaddarah, fathah yang diperkirakan pada alif ini tetapi tidak muncul karena sebabnya ta'azzur. Alif lazim tidak menerima perubahan barisnya sama sekali atau ta'azzur. Jenis katanya adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Al-walad tadi menjadi fa'il, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad. Al-hadiyatan maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathatain karena isim mufrad. Lan yatalaqqal waladu hadiyatan. Jadi i'rabnya juga tidak mengalami perubahan, mirip-mirip dengan mabni ya, karena muqaddarah. Hanya pada strukturnya saja ini penjelasannya. Anak itu tidak menerima hadiah. Kemudian ayul qis sayyad sabaqatahu fil bahar. Yulqi artinya melemparkan atau melepaskan, sayyad ini nelayan, sabaqah ini jala, fil bahari di laut. Jadi artinya ini nelayan melemparkan jalanya di laut. Nelayan melemparkan jalanya di laut. Ada 1, 2, 3, 4, kemudian hu 5, 6, 7. Ada 7 jenis kata di sini yaitu huruf nasab, fi'il mudhari mu'tal akhir, huruf terakhirnya adalah ya karena kasrah sebelumnya. Sayyad isim mufrad, syabaqatun ya, ini adalah jala artinya, maka isim mufrad. Hu
isim dhamir muttasil, fi huruf jar, bahar isim mufrad. Berarti ini ada juga polanya jumlah fi'liyah ya. An huruf nasab, maka yulki hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah. Kenapa fathah? Karena tadi sudah kita bahas bahwa jika fi'il mudhari mu'tal akhir huruf terakhirnya waw dan ya, maka mansubnya dengan fathah zahir, fathah yang terlihat pada tulisan maupun bacaan. Sayyad adalah fa'il, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad. Nelayan melemparkan, berarti dia menjadi subjeknya atau pelakunya ya. Kemudian fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, ini menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathah saja. Kenapa? Karena isim mufrad sekaligus jadi mudhof, tidak boleh tanwin. Hu-nya adalah mudhofun ilaih, mabni ala dhammi karena isim dhamir muttasil. Fi adalah huruf jar, bahri hukumnya majrur, ciri i'rabnya kasrah karena isim mufrad. Nah, dari struktur ini kita dapat bacaan lengkapnya, yaitu an yulqiyas sayyadu sabaqatahu fil bahri. Ayul qiyas sayyadu sabaqatahu fil bahri. Nelayan itu melemparkan jalanya di laut. Jadi ini adalah kondisi di mana fi'il mudhari mu'tal akhir mansub dengan fathah zahir, fathah yang tampak. Syaratnya harus fi'il mudhari mu'tal akhirnya diakhiri waw dan ya. Nah, selanjutnya lam ashtari lam ashtaril adawatil madrasiyah. Saya belum membeli peralatan sekolah. Lam belum, tidak atau belum, ashtari membeli, adawat peralatan madrasiyah, peralatan sekolah. Ini fi'il mudhari mu'tal, domirnya ana. Saya belum membeli peralatan sekolah. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jenis kata. Lam huruf jazam, ashtari adalah fi'il mudhari mu'tal, semestinya ada ya-nya di sini. Al adawat isim jamak muannas salim, madrasiyah isim mufrad. Strukturnya juga fi'il fa'il maf'ul ya. Lam adalah huruf jazam, maka setelahnya majzum. Nah, semua fi'il mudhari mu'tal majzumnya dengan membuang huruf ilat ya. Asalnya ini ada ya-nya, lalu dibuang menjadi ashtari saja. Jenis katanya adalah fi'il mudhari mu'tal. Apabila fi'il mudhari alif di depannya ini adalah domir ana, sudah ada pelakunya, domir ana. Saya belum membeli. Saya belum membeli. Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, berarti al-adawat menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya kasrah. Kenapa? Karena isim jamak muannas salim ya, marfu dengan dhammah tain, mansub dengan kasrah tain, majrur dengan kasrah tain. Jadi tidak ada mansubnya dengan fathah ya, karena jamak muannas salim. Kemudian dua isim beriringan sama-sama beralif lam, masih ingat rumusnya, yaitu man'ut na'at ya. Ini bejani man'ut, maka al-madrasiyah na'at hukumnya mansub juga mengikuti ciri i'rabnya fathah karena isim mufrad. Atau isim yang melekat padanya ya nisbah di sini. Maka bacaannya dari struktur ini, lam ashtaril adawatil madrasiyata. Saya belum membeli peralatan sekolah. Ini juga contoh dari penggunaan fi'il mudhari mu'tal akhir yang jazam dengan membuang huruf ilat, yaitu bisa membuang huruf alif, bisa membuang huruf waw, bisa membuang huruf ya. Nah, itu saja penjelasan untuk fi'il mudhari mu'tal akhir. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Kalau belum, silahkan diulang-ulang. Nah, giliran kalian untuk melatih kemampuan kalian dalam mengi'rab contoh-contoh berikut. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik dan paham bagaimana cara menerapkan i'rab untuk fi'il mudhari mu'tal akhir. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.